Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Paragraf dan Pola Pengembangan Paragraf. Baiklah, pada hari ini materi pertama akan dibacakan oleh Muhajir. Oke Muhajir, silakan dibaca. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhajir ingin membacakan materi pertama. Nomor 1. Pengertian paragraf. Kata paragraf berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata para yang berarti sebelum dan kata graf yang berarti menulis, menggores. Paragraf atau alincia merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membentuk sebuah gagasan. Paragraf alinea dalam kurung adalah sekumpulan kalimat yang tersusun secara logis dan runtuh dalam kurung sistematis balas kurung yang memungkinkan suatu gagasan pokok dapat dikomunikasikan kepada pembaca secara efektif. Paragraf merupakan satuan terkecil sebuah karangan. Isinya membentuk satuan pikiran sebagai bagian dari pesan yang disampaikan penulis dalam karangannya. Paragraf susunannya akan menyulitkan membaca untuk menangkap pikiran penulis, meskipun singkat, oleh karena ada isi pikiran yang hendak disampaikan. Nomor 2. Panjang paragraf. Dalam suatu paragraf, pernyataan pokok dalam kurung kalimat topik balas kurung diikuti oleh sejumlah pernyataan pendukungnya. Pernyataan pendukung tersebut harus cukup rinci sehingga gagasan utama yang akan dikomunikasikan menjadi jelas bagi pembaca. Rincian yang akan dikomunikasikan menjadi jelas bagi pembaca. Baik, itulah dari saya, nama Muhajir. Saya persilakan pembaca materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermawati dan saya ingin membawakan materi dari kelompok 5, yaitu macam-macam paragraf. Pembagian paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Macam-macam paragraf dapat ditinjau berdasarkan hal-hal berikut. 1. Berdasarkan posisi kalimat topiknya. 2. Berdasarkan fungsinya dalam karangan. Dan 3. Berdasarkan sifat isinya. Paragraf dapat dibedakan atas 4 bagian, yaitu 1. Paragraf deduktif, 2. Paragraf induktif, 3. Paragraf deduktif induktif, dan 4. Paragraf penuh kalimat topik. Pembagian paragraf berdasarkan fungsinya dalam karangan. Berdasarkan fungsinya dalam karangan, paragraf dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembangan, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka. Paragraf ini bertujuan mengantarkan pembaca kepada isi karangan. Sebagai paragraf pembuka, paragraf ini harus dapat menarik minat dan perhatian para pembacanya. Selain itu, paragraf ini juga harus mampu menyiapkan pikiran pembaca untuk mengetahui isi karangan secara keseluruhan. 2. Paragraf pengembang. Paragraf ini ada penyebaran dari paragraf pembuka. Paragraf ini berfungsi untuk mengembangkan inti permasalahan seperti yang telah dikemukakan dalam paragraf pembuka. Paragraf ini juga berisi penjelasan terhadap hal-hal yang akan diuraikan selanjutnya. Selain itu, paragraf ini juga harus mampu mempersiapkan landasan untuk sebuah kesimpulan. 3. Paragraf penutup. Paragraf ini merupakan simpulan dari seluruh isi karangan. Oleh sebab itu harus
mencerminkan seluruh isi karangan tersebut. Sebagai sebuah simpulan, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Pembagian paragraf berdasarkan sifat isinya. Berdasarkan isinya paragraf dapat dibedakan atas 5 bagian. 1. Paragraf persuasi, 2. Paragraf argumentasi, 3. Paragraf narasi, 4. Paragraf deskripsi, dan 5. Paragraf eksposisi. Syarat-syarat pembentuk paragraf. Sebuah paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kesatuan dan kepaduan koherasi. 1. Kesatuan koherasi. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut bersama-sama menyatakan suatu hal atau tema tertentu. Kepaduan koherensi. Paragraf dianggap perlu jika semua kalimat yang membangun sebuah paragraf saling berhubungan dan kompak antara kalimat satu dan kalimat yang lainnya yang membentuk paragraf itu. Hubungan antar kalimat harus saling berkaitan, tidak ada satu kalimat pun yang hubungannya tidak logis. Cara mengaitkan hubungan antar kalimat dapat dilakukan dengan melihat hubungan antar subjek atau antar predikat. Selain dengan repetisi dan kata ganti, pertalian yang antar kalimat dapat dijalin dengan kata atau frasa penghubung. Dalam peranannya sebagai penghubung, ada beberapa macam kata atau frasa yang dapat dipakai untuk maksud yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasminawati Dewi. Saya dari kelompok 5. Ingin membacakan materi. Struktur paragraf. Sebuah paragraf terdiri atas satu pikiran utama ditambah dengan beberapa pikiran penjelas atau pikiran pendukung. Pikiran utama adanya menjadi pokok persoalan atau bahasan utama paragraf tersebut. Sementara kalimat penjelas atau pikiran penjelas berfungsi menjelaskan untuk mendukung ide pokok dalam paragraf tersebut. Ada beberapa ciri pikiran utama, yaitu 1. Permasalahannya berpotensial untuk dirinci atau diuraikan lebih lanjut. 2. Berupa kalimat lengkap yang bisa berdiri sendiri. 3. Artinya cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Dan 4. Dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung. Sementara pikiran penjelas memiliki ciri-ciri. 1. Tidak dapat berdiri sendiri. 2. Arti kalimat itu baru akan jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam paragraf. 3. Sering memerlukan bantuan kata sambung atau frasa transisi dalam kurung penghubung. Dan 4. Isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan kata tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Kalimat topik dapat kita temui di mana saja dalam paragraf, baik di awal maupun di akhir paragraf. Bahkan ada paragraf yang seluruhnya berisi topik. Paragraf kalimat topiknya terdapat di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat topiknya terdapat di awal paragraf tersebut paragraf induktif. Paragraf yang kalimat topiknya terdapat di awal dan di akhir disebut paragraf deduktif induktif. Kalimat topik yang di akhir adalah simpulan dari kalimat topik sebelumnya. Sementara itu, paragraf yang berisi seluruhnya kalimat topik tersebut paragraf penuh kalimat topik. 6. Fungsi paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 4. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. 5. Dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transmisi, dan penutup. 7. Pola susunan paragraf. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang tersusun dengan pola runtutan waktu antara lain. Pola runtutan waktu. Pola susunan ini biasanya dipakai untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau prosedur, membuat atau melakukan suatu selangkah demi selangkah, misalnya cara melakukan percobaan, menyelesaikan masalah, dan menggunakan suatu alat. Pola susunan ini ditandai dengan rambu yang menyatakan runtutan waktu. Lalu kemudian setelah itu sambung seraya dan sebagainya. 2. Pola runtutan ruang.
Apabila penulis menggunakan pola runtutan ruang secara umum, ia akan menggunakan kata seperti di sebelah kiri, sedikit di atas, agak menjorok ke dalam, dan sebagainya. Apabila penulis menggunakan pola ini secara pasti, maka ia dapat menyebutkan ukurannya. Misalnya 10 cm di atasnya, menjorok ke dalam 1 meter, membentuk sudut 45 derajat, dan sebagainya. 3. Pola susunan sebab akibat. Pola susunan paragraf ini digunakan antara lain untuk 1. Menemukan alasan secara logis. 2. Mendekspresikan suatu proses. 3. Menerangkan sebab bagi suatu peristiwa atau fenomena. 4. Memperkirakan peristiwa yang akan terjadi. Beberapa rambu dalam pola susunan ini adalah jadi, akibatnya, menghasilkan, sehingga, dan lain-lain. 4. Pola susunan perbandingan. Pola ini digunakan untuk membandingkan suatu perkara atau lebih yang di suatu pihak mempunyai kesamaan, sedangkan di pihak lain mempunyai perbedaan. Perbandingan ditandai dengan rambu seperti tetapi, apalagi, berbeda, dengan demikian pula. Sedangkan sementara itu, pola susunan daftar. Suatu paragraf dapat pula menurut rincian yang diungkapkan dalam bentuk daftar. Susunan daftar dapat berformat dalam kurung berderet ke bawah atau tidak, membaur di dalam paragraf itu sendiri sehingga tak terlihat jelas sebagai daftar. Baik berformat maupun tidak, kalimat-kalimat rincian perlu seiring dengan berhubungan secara mulus dengan kalimat induknya. 6. Pola susunan contoh. Banyak gagasan yang memerlukan contoh, sehingga kalimat-kalimat rinciannya mengemukakan contoh-contoh yang ada kalanya diawali dengan kata misalnya atau contohnya, tetapi ada kalanya tidak. 7. Pola susunan bergambar. Terdapat pernyataan yang dilengkapi dengan gambar, bagan, tabel, grafik, diagram, dan sebagainya. Untuk memperjelas maksud pernyataan tertulisnya dalam kaitan itu, perlu dicantumkan petunjuk kepada gambar bersangkutan, supaya pembaca mengetahui gambar yang harus dilihatnya. Misalnya, lihat gambar 2. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kami kelompok 5. Nomor 8, perpautan dalam paragraf. NA, perpautan antar kalimat. Paragraf yang baik memiliki kesetalian atau keterpautan yang mengikat pernyataan di dalamnya, yang menurut tuntutan yang logis. Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk memperpautkan kalimat agar diperoleh paragraf yang setali, antara lain sebagai berikut. Nomor 1, mengulang kata dari kalimat yang satu pada kalimat berikutnya. Misalnya, objek pada kalimat pertama menjadi subjek pada kalimat kedua. Nomor 2, menggabungkan dua kalimat atau lebih menjadi sebuah kalimat majemuk. Nomor 3, menggunakan perangkai atau jadi contohnya seperti sebagai gambaran. Selain itu, kedua lagi pula, selanjutnya, sekalipun begitu, juga akhirnya, di satu pihak, di pihak lain, sebaliknya, tetapi, oleh karena itu, kesimpulannya, dengan demikian, dengan kata lain, dan sebagainya. Nomor 4, menggunakan pokok kalimat yang tetap dalam seluruh paragraf dengan kata yang sama, dengan sinonim, atau dengan kata ganti. Nomor 5, menggunakan bangunan perkalimatatan yang seiring. Bagian B, perpautan antar paragraf. Paragraf mengemukakan satu pengalaman pikiran yang bulat, dan sebagai pengalaman pikiran, paragraf yang satu terpisah dari paragraf yang lain. Sementara itu, sebagai pengenalan pikiran pula, paragraf merupakan mata rantai dari satu rangkaian paragraf yang menyajikan gagasan pengarang secara beruntun dengan tertib dan logis. Dalam pada itu, pengarang menggunakan unsur perangkai yang memperpautkan paragraf yang satu kepada yang berikutnya. Perangkai tersebut dapat berupa kata yang diulang, kata rangkai sebuah kalimat, atau bahkan sebuah paragraf. Nomor 1, pengulangan kata sebagai perangkai.
Mengulang kata atau pokok keterangan dari paragraf yang satu pada paragraf berikutnya merupakan cara yang baik untuk memperpautkan sebagai paragraf dalam sebuah keterangan. Ketika pembaca beralih membaca dari paragraf yang satu kepada paragraf yang berikutnya, ia diingatkan oleh kata yang diulang itu kepada perkara yang dibacanya pada paragraf terdahulu. Dengan demikian, gagasan pada paragraf yang sedang dibacanya tidak terlepas dari gagasan yang mendahulunya. Nomor 2, kata rangkai. Cara lain untuk memperpautkan sebuah paragraf pada paragraf yang mendahulunya adalah dengan menggunakan kata atau gugus kata rangkai pada awal kalimat pertamanya. Kata atau gugus rangkai yang sering dipakai untuk memperpautkan paragraf misalnya aneh, sementara itu, sebaliknya, namun, sebagaimana dikatakan di muka, sehubungan dengan hal itu. Nomor 3, kalimat sebagai perangkai. Perangkai dapat pula berupa sebuah kalimat berdiri sendiri sebagai paragraf. Isinya dapat merupakan kesimpulan uraian sebelumnya. Nomor 4, paragraf sebagai perangkai. Perangkai dapat pula berupa sebuah paragraf utuh atau pendek. Paragraf seperti ini biasanya muncul pada saat pengarang mengakhiri atau satu bagian dari bahasanya dan hendak berpindah pada bahasan yang lain. Cara menggunakannya dapat bermacam-macam. Paragraf dapat berupa ringkasan perkara yang dibahas sebelumnya, satu atau beberapa contoh mengenai masalah yang telah dibahas, atau dapat pula memperkenalkan bahasan selanjutnya. Nomor 9, teknik pengembangan paragraf. Paragraf sesuai metode-metode pengembangan dengan dasar pembentukan paragraf. Nomor 1, klimaks dan antiklimaks. Nomor 2, sudut pandang, menurutku, menurut saya. 3, perbandingan dan pertentangan, batuk pilek. Nomor 4, analogi, perbedaan, barat, bagai atau metafora, mungkin majas, dan peribahasa bisa sebagai fiksi. Nomor 5, proses, menjelaskan dari A sampai Z. 6, sebab akibat, mengapa. Nomor 7, umum, khusus, seperti piramida terbalik atau penjelasan kemudian inti. Nomor 8, klasifikasi, pengelompokan beberapa pokok kalimat. Terima kasih. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.